Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Decan Gamaliel Supriyadi dari kelas IT 4504. Di sini saya akan melaksanakan tugas besar pengganti UAS Pendidikan Agama Islam semester 2, yaitu untuk membuat PPT mengenai salah satu materi di semester 2. Materi yang saya pilih adalah ekonomi Islam atau syariah. Langsung saja. Pertama, definisi. Apa itu ekonomi Islam atau syariah? Pengertian dari ekonomi Islam atau syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang diterapkan dalam menjalankan roda perekonomian. Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan saya bahas mengenai ekonomi Islam atau syariah. Yang pertama adalah manfaat, lalu ada sumber hukumnya, lalu ada prinsipnya. Pertama, manfaat. Apa itu manfaat dan tujuan dari diterapkannya ekonomi Islam atau syariah ini? Salah satu tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi yang akan menimbulkan ekonomi yang baik dalam kerangka kerja moral Islam. Lalu persaudaraan dan kesejahteraan yang universal. Dan terakhir, distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum dari ekonomi Islam atau syariah ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Al-Quran, lalu ada As-Sunnah atau Al-Hadis, yang ketiga ada ijma, yang terakhir ada ijtihad dan kias. Lalu ada prinsip. Prinsip apa saja yang diterapkan dalam ekonomi Islam atau syariah? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Lalu yang kedua ada prinsip bekerja dan produktivitas. Yang ketiga ada prinsip persaudaraan, dan yang terakhir distribusi kekayaan yang adil. Selanjutnya, hal yang akan saya bahas mengenai ekonomi Islam atau syariah adalah kebijakan yang terdapat di dalamnya dan juga asas-asasnya. Pertama, kebijakannya. Kebijakan yang pertama adalah pelarangan atas riba di dalam perekonomian. Lalu yang kedua ada penerapan mudharabah dalam perekonomian. Yang ketiga, pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dan yang terakhir adanya kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya asas-asas apa saja yang terdapat dalam ekonomi Islam atau syariah? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenar, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Selanjutnya asas keadilan. Keadilan ini dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu dan komunitas. Dan yang terakhir adalah asas tolong-menolong dan saling membantu, serta dilarangnya untuk ada pemerasan dan eksploitasi. Oke, poin terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai penerapan ekonomi Islam atau syariah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkannya dengan cara salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari bunga yang biasa disebut dengan tambahan biaya. Yang kedua, hidup hemat atau tidak menghamburkan uang. Yang ketiga, tidak melakukan hutang berhutang. Yang keempat, rajin memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, tidak menimbun barang ketika harganya sedang murah, lalu menjualnya ketika sudah mahal atau naik. Hal ini dikarenakan akan menyulitkan orang lain. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.